Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Hari ini kita akan mengevaluasi jenis-jenis dosa yang sering bercokol pada diri kita sendiri. Itu bisa kita kategorikan pada 4 kategori menurut Imam Al-Ghazali. Kategori pertama, dosa yang sering muncul pada diri kita sendiri, ada yang disebut dengan dosa-dosa yang bersifat rububiyah. Dosa-dosa yang bersifat rububiyah itu kadang-kadang kita tidak sadar kita itu meminjam selimutnya Allah. Nanti kita akan bahas hadisnya. Kesombongan misalnya, keangkuhan, egoisme, itu selimutnya Allah, tidak boleh ada yang memakainya. Kesombongan itu selimutku, tidak boleh ada yang menggunakannya. Yang kedua, ada yang disebut dengan dosa syaitaniyah, kesetanan. Ini suka nipu, suka membohongi, pokoknya suka mengecewakan orang. Ada lagi sifat-sifat bahimiyah, kebinatangan. Ya, sifat-sifat sembrono, yang nggak pakai perhitungan, itu bahimiyah. Dosa juga itu. Dan ada lagi yang disebut dengan sabu'iyah. Ya, wildness apa itu ya? Sabu'iyah itu kebuasan, binatang buas tuh. Pokoknya ada orang tega membangun istana di atas puing-puing kehancuran orang lain sambil ketawa terbahak-bahak. Dia menikmati keringat dan darahnya orang lain. Itu sabu'iyah. Seringkali kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu dosa. Mari kita lihat satu persatu, Bapak Ibu. Apa-apa yang dimaksud dengan sifat-sifat rububiyah yang tidak boleh kita tiru sebetulnya. Ini adalah untuk Tuhan. Jadi sifat yang menyerupai sifat Allah yang tidak boleh ada pada diri manusia. Contohnya sombong, bangga, perkasa, suka dipuji dan sanjung, ya, merasa kaya, kekal dan tinggi, tegar lah. Ya, jadi kalau nggak dipuji, nggak bisa tidur. Ya, cari peluang, cari kesempatan, kalau perlu biayai supaya ada pemujinya, gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti ini gila pujian, itu dosa. Akan mencontoh sifat-sifat Allah pada dirinya yang tidak pantas untuk dicontoh. Allah itu maha agung, tidak boleh ada orang yang mensifati sifat kemahagungan dia. Nanti kita lihat hadisnya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dalam ayat disebutkan wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusa'ir khaddaka linnas, apa artinya tusa'ir? Janganlah kamu memalingkan mukamu, ya. Kalau memalingkan muka kita ya kepada orang, janganlah kamu memalingkan mukamu, ya, dari manusia karena sombong. Ngapain, siapa itu? Wala sa'ir haddaka linnas, janganlah kalian memalingkan mukanya. Wala tamshi fil ardi, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, marha.
Marahan itu apa ya? Marahan itu ada orang bertolak pinggang seolah-olah dia kecil semua yang lain. Aku lewat. Nah itu marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya. Logikanya kalau kita tidak sombong, lawannya sombong adalah tawadu, maka itu dicintai Allah kan. Allah tidak suka orang yang sombong. Kebalikan sombong itu adalah tawadu. Jadi logikanya, mafhum mukhalafahnya, Allah mencintai orang yang tawadu. Jika ingin dicintai Allah, tawadu lah. Apa itu artinya tawadu? Tawadu artinya dari akar kata wada'ah. Wada'ah meletakkan diri kita di tempat yang paling rendah. Nah kalau kita duduk di lantai, mau jatuh kemana lagi? Orang yang duduk meletakkan diri di bawah, mau kemana lagi? Tapi kalau orang pakai kursi, apalagi memanjat pohon tinggi, makin tinggi pohon dipanjat itu makin sakit kalau kita jatuh, bahkan bisa mati kan. Wada'ah, tawadu, meletakkan diri paling rendah sehingga kita tidak bisa jatuh. Jadi orang yang tawadu tidak akan pernah jatuh. Orang yang sombong itulah yang suka jatuh. Kalau tidak ingin jatuh ya jangan sombong. Jangan naik ke atas. Jangan mengorbitkan dirinya tinggi-tinggi sebab itu bisa jatuh. Tapi kalau kita merendahkan diri kita, maka kita tidak akan pernah jatuh. Itulah sebabnya sholat kita itu 5 kali sehari semalam. Latihan untuk tawadu. At-tawadu hasanun. Tawadu artinya tawadu menjatuhkan mahkota kita ke tempat yang paling bawah. Itu disebut dengan tawadu. Ya. Kemudian merendahkan diri itu lawan daripada kesombongan. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Ya, karena ini kan kadang-kadang kita nggak sadar kita berpaling. Even itu adalah orang buta misalnya. Kan Nabi juga pernah ditegur Allah kan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ada Ummi Maktum datang, sahabatnya Nabi itu buta kan. Nah ada tamunya yang lain datang. Nabi memperhatikan orang yang melek, mukanya dipalingkan dari orang buta, berpaling kepada orang yang melek itu. Mungkin kalau saya berasumsi begini, kan orang buta itu kan tidak perhatikan muka kita kan, jadi boleh dong kita menghadap kepada orang yang melihat wajah kita. Kalau yang satu ini yang pentingnya suara kita didengar, tapi tidak boleh. Allah pun juga menegur Rasulullah, ya tidak boleh memalingkan wajah kita dari orang buta. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jangan memalingkan mukanya kalau ada orang buta yang datang dengan alasan itu kan tidak melihat. Yang perlu diperhatikan yang melihat kita kan. Nah di sini ayatnya sama, wala tusair khadaka linnas. Janganlah kalian memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ya. Ada tamu di belakang rumahnya datang, perhatikan, tiba-tiba datang bosnya datang, Pak, keluar dulu sebentar, ini ada bos saya datang. Atau masuk ke belakang mas, ini ada tamu saya datang, tamu istimewa. Itu nggak boleh. Siapa yang wajar untuk kita kedepankan ialah ya siapa yang duluan. Jadi jangan karena mentang-mentang dia rendah lantas kita perhatikan yang istimewa. Tidak boleh. Itu memalingkan perhatian kita kepada orang yang istimewa, lantas hanya karena dia tidak punya harta, tidak punya jabatan, hanya karena dia orang kecil, lantas kita berpaling darinya, memperhatikan orang kaya, pejabat. Nah, itu salah satu ciri kesombongan sebetulnya. Bagaimanalah supaya kita bisa menerima tamu dua-duanya tanpa ada yang tersinggung? Karena kalau orang kecil tersinggung, Allah yang tersinggung. Ya, wala tusa'id khadaka linnas wala tamshi fil ardi maraha.
innaka la innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayat lain di dalam surah Al-Isra itu ada itu mirip ya. Wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda walan, apa itu ayatnya, walan tahrikal jibala walam tablighal jibala tula wala tamshi fil ardi marha innaka lan tahrikal arda walan tablighal jibala tula. Nah, kalau dalam kitab-kitab tafsir ini wala tamshi fil ardi marha, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Ada riwayat atau kemakalan Nabi SAW, kalau orang berjalan angkuh di atas tanah, maka tanah itu bersumpah, silahkan sombong berjalan di atasku ya. Nanti kalau kamu masuk di liang lahatku, nanti aku akan jepit tulang rusukmu begini. Jadi tulang rusuknya itu dijepit oleh liang lahat itu sampai kayak gini lah, jadi pisang epek gitu. Jadi rapat ke tulang rusuknya. Nah, itu satu pertanda bahwa tidak ada benda mati loh Bapak Ibu. Berdangsa kesombongan di atas bumi, itu tanah itu bersumpah nanti akan menjepit tulang rusuk kita pada saat kita masuk di liang lahat. Dua kali Al-Quran mengatakan wala tamshi fil ardi marha. Jangan pernah kamu berjalan di atas bumi ini sombong. Bumi itu nanti akan menyedot Anda. Ya. Dalam ayat lain, innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Mustakbirin. Ada orang memberi nama anaknya nama Arab, mustakbirin. Ya. Jadi nggak boleh. Kalau mujrimin, nah, dulu ada nama itu mujrimin, itu kan artinya orang jahat. Ya. Fajir, orang jahat. Mustakbirin itu sifat-sifat tercela. Jangan sampai nanti kita, wah ini namanya bagus nih, nama Arab. Padahal Arab itu al-mustakbir itu jelek tuh artinya. Nah, kemudian juga wala tamshi fil ardi marha, ini dia. Wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula, surah Al-Isra, benar. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Enak ini. Fala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda, kalian tidak akan masuk seperti cacing ya. Innaka lan takhriqal arda, kalian tidak akan menembus bumi seperti cacing. Walan tablughal jibala tula, dan kamu juga tidak bisa sampai setinggi-tinggi gunung seperti burung. Manusia itu nggak bisa kayak cacing, tidak bisa kayak burung. Hanya berdiri melengket di permukaan bumi. Kalau masuk ke bawah tanah mati, terbang ke atas nggak mungkin, kehilangan oksigen. Nah, jangan sombong. Wala tasabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu falam tahsabannahum fala tasabannakum bimafazatin minal adzab wa lahum adzabun alim. Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Hati-hati itu. Bukan dia yang kerjakan, keringatnya orang lain yang diminum. Lalu suka menjual keringat itu kepada orang lain, lalu dipuji. Nah, jadi ini ada dua tahap dosanya. Mengisap darah dan keringat orang lain, dosa. Lalu perbuatan orang lain yang diklaim itu mendapatkan pujian. Mungkin dijual kepada bosnya, saya yang ngerjakan Bapak. Padahal bukan dia, orang lain. Jadi mengklaim punya orang, lalu mendapatkan pujian dari orang, dari hal yang sama, itu dosa murakab, dosa ganda.
Jadi dosa kuadrat, berlipat ganda dosanya itu. Mengklaim punya orang, kalau punya orang diklaim itu lantas dipuji nanti oleh orang lain, seolah-olah dia mengerjakan, maka 2 kali kita mendapatkan dosa. Nah, inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, la tasabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu. Nah, janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jadi bukan dia melakukan, tapi dia dapat pujian. Kan sering gitu kan, orang yang setengah mati tapi bukan dia yang dipuji. Yang dipuji ini yang nggak ada kerjaannya, tapi dia jual kepada orang lain. Itu hipokrit, itu munafik, dan itu minum keringat darah orang lain. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka itu akan lolos dari azab, na'udzubillah. Mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Hati-hati Bapak Ibu. Mengklaim karya orang. Lalu orang lain memberikan penghargaan kepada kita karena hasil klaiman tadi itu diancam api neraka yang pedih. Walahum adzabun alim. Kan juga memang sakit kan Bapak Ibu. Kita yang setengah mati tulis, tiba-tiba seolah-olah dia yang mempublikasi. Itu plagiator. Plagiator itu artinya apa? Orang lain yang tulis, orang lain meneliti, orang lain yang berdarah-darah otaknya, tapi dia yang publikasikan tanpa mengutip yang bersangkutan, itu plagiator. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Maling-maling intelektual itu. Nah, terus dalam hadis juga banyak Bapak Ibu. Kalau Allah Azza wa Jalla, berarti ini hadis qudsi. Kalau Rasulullah bersabda baru mengatakan kalau Allah Azza wa Jalla, itu hadis qudsi. Al-kibriya'u ridai wal azamatu idari faman naza'ani ya wahidan minhuma kazabtuhu binnar. Allah Azza wa Jalla berfirman, sifat sombong itu selendangku dan keagungan itu pakaianku. Barang siapa yang menyaingi aku barang siapa yang memakai selimutku, ya bahasa saya tadi ya. Barang siapa yang menyaingi aku dalam salah satu dari 2 sifat itu, maka aku akan mencampakkannya ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi al-kibriya itu selendang Tuhan. Wal udmah itu pakaian Tuhan. Jangan ada yang pakai keangkuhan dan kebesaran atau keagungan diri, itu punya Tuhan. Jangan ada yang mencoba-coba memakainya, sebab itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah juga bersabda dalam hadis biasa, bukan hadis qudsi, ala ukhbirukum bi ahlin nar, mau enggak aku sampaikan kepada kalian siapa penghuni neraka? Kalau tentu ya Rasulullah, bala. Iya, kami ingin tahu siapa ahli neraka itu supaya kami jangan masuk di dalamnya. Qala Rasulullah bersabda, kullu utullin jawadin mustakbiran. Nah, ini dia. Siapa itu penghuni neraka? Orang-orang keras, lagi kasar, besar, keras kepala gitu kan, egois, tamak, rakus, egois, dan takabur, bangga, sombong, takabur. Itu penghuni neraka. Inilah yang diancam. Dalam hadis ini disebutkan seperti tadi, penghuni neraka ialah orang-orang yang sombong, orang membesarkan dirinya sendiri. Dalam hadis lain juga disebutkan, ya, Nabi SAW qala, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Waduh, ini lebih-lebih lagi. Rasulullah bersabda, tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada sebesar biji atom
tentang al-kibar, kesombongan. Sekecil atom kesombongan dalam hati seseorang tidak akan pernah masuk di dalam surga. Qala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarun al-haqqi wa amtun nar. Wa gamtun nar, ya. Jadi maksudnya gini. Ada seorang laki-laki bertanya, gini Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang, rajul itu boleh laki perempuan kalau dalam konteks ini ya. Ada seseorang menyukai baju dan sandal yang bagus, suka penampilan rapi gitu ya, suka menggunakan baju bagus, ya sandal yang bagus. Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah ini dia, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, sesungguhnya Allah itu jamil, maha indah, yuhibbul jamal, dan mencintai jamal. Nah, mencintai Pak Jamal juga ini, Pak Jamal nih. Yuhibbul jamal. Al-kibru batarun al-haqqi wa gamtun nas. Ya, jadi Nabi tadi setelah menanggapi bahwa Allah mencintai orang yang suka neces, yang suka rapi, ya, yang suka menggunakan sesuatu yang indah-indah, karena Allah itu maha indah dan mencintai orang-orang yang selalu berpenampilan indah, berpenampilan neces, ya. Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Orang yang menolak kebenaran, terutama kalau kebenaran itu muncul dari orang lain bukan dari dirinya, pasti dia tolak. Dan yang kedua adalah meremehkan manusia, mandang enteng yang lain, ngapain itu? Itu kan belum S1. Ya, itu kan majelis taklim biasa, kita kan ini pengajiannya, wah itu nggak boleh. Ya, nggak boleh memandang enteng orang karena penampilan fisiknya. Nabi Khidir tidak ada yang kenal, tapi gurunya para nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu khatabakum wa qala inna Allah azza wa jalla awha ilayya an tawad'u hatta la yakhar ahadun ala ahadin. Nabi SAW bersabda bahwa dalam salah satu khutbahnya di hadapan para sahabat, ia mengatakan, sesungguhnya Allah azza wa jalla, azza itu artinya maha tinggi, jalla itu juga tinggi, seperti maha tinggi dan maha agung, telah mewahyukan kepadaku supaya kalian itu bersikap rendah diri kayak Nabi gitu, tawadu, sampai tidak ada lagi salah seorang dari kalian saling berbangga-bangga dari kepada yang lainnya. Jadi kalau ada satu komunitas saling berbangga-bangga, tafakhur, ya, saling menyombongkan diri atau tafakhur, maka jangan cari tempat di sekitar itu. Jadi kalau ada satu kompleks saling bersaing, yang lainnya beli perabotan baru, maka harus beli lagi perabotan lain juga tetangganya. Beli TV lebar, wah cuma kita yang belum punya TV lebar. Nah yang lainnya ganti mobil merek baru, kita juga harus. Nah tempat itu sebetulnya bukan tempat yang baik, tempat setan itu, kompleks setan. Nah carilah kompleks yang tidak saling tafakhur, saling berlomba-lomba untuk memamerkan kekayaan. Nabi mengkhutbahkan, sesungguhnya Allah azza wa jalla, ya, mewahyukan kepadaku supaya kalian bersikap rendah diri, sampai tidak ada lagi salah seorang dari kalian saling berbangga diri kepada yang lainnya. Nah itu Nabi bersabda seperti itu. Nah kemudian dosa yang kedua Bapak Ibu, apa yang disebut dengan syaitania, sifat-sifat setan. Sifat-sifat yang dosa-dosa yang menyerupai setan ialah dengki, zalim, memperdaya, menipu atau manipulasi, menyuruh kepada kerusakan dan mungkar, kemunafikan dan menyesatkan. Itu semuanya sifat-sifat setan, tidak boleh kita lakukan karena itu dosa.
Dalilnya juga banyak. Ya alladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Khutuwat. Khutuwat itu apa itu ya? Khutuwatis syaitan. Khutuwat itu melesat ya. Berkecenderungan seperti sosok tertentu. Nah ini khutuwatis syaitan. Bagaimana khutuwatis syaitan? Langkah-langkah jalan-jalan syaitan itu. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian semuanya, niscaya tidak seorang pun daripada kalian bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Jadi kita akan bersih untuk tidak melakukan sifat-sifat yang keji selama-lamanya. Tapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah mengingatkan kepada kita semuanya untuk tidak meniru apa yang dilakukan setan, karena itu sifat-sifat setan itu dosa. Apa sifat-sifat setan itu? Selalu menebarkan energi negatif, melihat orang lain sengsara, melihat orang lain celaka, pokoknya gembira melihat orang lain tersungkur, ya, sedih melihat orang lain bahagia, bahagia melihat orang lain bersedih. Itu jalan setan tuh. Coba introspeksi diri kita, kalau kita senang di atas penderitaan orang, ya, kalau kita bahagia menyaksikan orang dicopot dari jabatannya, kalau kita sampai senang bahkan doa selamatan pada saat ada orang yang dicopot, maka itu sifat-sifat setan. Pestanya pun juga pesta setan. Ya, jangan hadiri pesta itu. Pesta keselamatan atas jatuhnya kepala daerah A, itu cara-cara setan. Ya, boleh jadi menurut kita itu adalah bupatinya itu jelek menurut kita, tapi bagi pendukungnya bupati yang paling baik adalah dia. Jadi jangan mempestakan kejatuhan orang, itu adalah pesta setan. Kelemahannya ada, tapi dia manusia pasti juga punya kebaikan. Jangan mempestakan keburukan orang, sebab belum tentu orang itu lebih buruk daripada kita sendiri, ya kan? Apakah yang kita rasakan kalau dipestakan keburukannya, kan tentu marah, tentu nggak enak. Sama mencubit orang lain, sama sakitnya kalau mencubit badan sendiri, kan? Nah, itu ayatnya. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwan. Inna ma yad'u hisbakum liyakunu min ashabil sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Aduun fattakhidhuhu aduwa. Anggaplah dia itu musuh. Ya. Inna ma yad'u hisbahu. Ya. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongan supaya mereka itu menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi hisbah itu golongan yang akan mengajak kepada api neraka. Inna ma ya'murukum bisu wal fasya wa taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya, jadi memang fungsinya setan memprovokasi, kan, cari partner masuk neraka dia. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu menyeluruh, holistik. Holistik itu keseluruhan, jangan hanya Islam dalam urusan fikih, tapi urusan teologi tidak. Jangan hanya menerima tasawufnya, tapi fikihnya ditolak, nggak bisa. Dua-duanya harus kita ambil. Ya, man tafaqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaka. Barang siapa yang berfikih tanpa bertasawuf, maka itu fasik, rusak.
Faman tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tasandaqa. Barang siapa yang bertasawuf tidak berfikih, zindik atau rusak juga. Faman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang menggabungkan keduanya, fikih dan tasawuf, itulah nanti akan benar. Nah, kita jangan mengambil satu dilepas satu, itu tidak holistik. Udah perlu fisilmi kafa, ini ayatnya Bapak Ibu. Masuklah kalian ke dalam Islam secara total. Jangan meninggalkan akhlaknya, hanya akidahnya. Kan sudah bersyahadat, aku muslim dong, KTP-nya juga Islam, tapi kurang ajar, itu persoalan lain. Gampang ditobati, itu enggak. Udah perlu fisilmi kafa, masuklah secara total ke dalam agama Islam. Akidahnya, tasawufnya, akhlaknya, fikihnya, semua all in di situ itu. Itu yang disebut dengan udah puluh fisilmi kafa. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti kecenderungan setan yang suka memilah-milah. Enggak apa-apa. Kamu kan amalnya bagus. Ini kan cuma sekali seumur hidup kamu, sekali 1 tahun kok. Tabungan amalmu masih banyak, lakukanlah. Gampang kan, kamu kan tahu caranya bertobat. Kerjakan aja, begitu kita kerjakan, nah udah. Belum tentu ketemu Tuhan sesudahnya. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah benar-benar musuh yang nyata. Tidak boleh kita ikuti. Setan itu bukan person, tapi itu sifat. Setan itu bisa muncul dalam jin, bisa juga muncul dalam bentuk manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada dalam bentuk jin, ada setan dalam bentuk manusia. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Ayat ini juga mengingatkan kita ya. Salah satu sifat setan itu suka merusak alam, merusak lingkungan hidup, itu setan. Gusur, timbun, bakar, babat. Nggak ada reboisasi, nggak ada penanaman kembali, tidak ada penghutanan kembali, tidak ada recovery-nya kembali. Maka itu perbuatan setan. Setan itu bisanya merusak, tapi tidak bisa membangun. Nah, kalau kita hanya bisanya merusak, tidak bisa membangun, ya itu setan kita. Perbaiki handphonenya, nggak bisa pasang, rusak. Sayang-sayang handphone mahal itu. Jadi dia pintar merusak, tapi tidak memperbaiki. Hanya sifatnya mendekonstruksi, tapi tidak mampu melakukan rekonstruksi. Ada orang bisanya ngeritik pemerintah, tidak pernah benar. Ada orang mengeritik kepala RT, kepala desa, camat, dan sebagainya. Semuanya dikritik. Tapi begitu mereka itu lancer, dia lebih buruk daripada apa yang dia ditampilkan pimpinan sebelumnya. Jadi dia hanya pintar mengungkapkan persoalan, tapi tidak bisa menemukan solusinya. Itu setan. Gampang orang menemukan kelemahan orang, tapi yang lebih berat itu menggantikan kekeliruan itu dengan kebenaran, solusi. Jadi jangan kita hanya pintar melihat kelemahan orang lain, tapi kita tidak mampu menciptakan suatu solusi daripada kelemahan yang diderita orang. Orang juga bisa menilai kita itu banyak kelemahan, tapi ya itulah manusia itu. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillah tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadlimu. Nah, fala tadalamu, ya betul, fala tadalamu. Nabi SAW bersabda, dan dalam meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, hai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan diriku untuk berbuat zalim, dan perbuatan zalim itu pun aku haramkan di antara kalian. Jadi zalim itu artinya, zalim itu bahasa Arab dari akar kata zalama. Ya, zalama itu apa itu ya? Gelap. Ya, enggak ada cahayanya. Ya. Lawannya nurani. Nurani, zulmani. Nurani bersifat cahaya, zulmani bersifat gelap. Jadi lawan daripada kegelapan itu adalah cahaya.
cahaya itu nur, kegelapan itu zulm. Jadi fala tudlamu, janganlah menggelapkan sesuatu yang sudah bercahaya. Itu namanya zalim. Orang enak-enak menikmati karunia Allah, diprovokasi, sakit dia satu keluarga karena fitnahan kan. Itu zalim. Gelap gulita masyarakat kita kalau ada orang seperti provokator lah, itu yang disebut dengan zalim. Nah, yang ketiga, ada yang sifatnya bahimah, sifat-sifat kebinatangan. Contoh sifat kebinatangan itu memakan harta yang bukan miliknya, berzina, liwat itu apa itu? Homoseks, dan mencuri. Ya alladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan mengkonsumsi hartanya orang tidak dengan cara yang batil, tidak dengan cara halal. Nyolong, korupsi, ya, KKN, itu semuanya dilarang dalam Al-Quran. La yahillu malum bri'in muslimin illa biti binafsin minhu. Tidak halal mengambil harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Jadi minta dong, ya, pinjam dulu handphonenya. Dia pakai handphonenya orang sampai keluar negeri, nelponnya habis pulsanya tanpa diberitahu yang bersangkutan, itu maling tuh. Maka itu jangan. Pinjam pulpennya dong, pulpen itu kan tintanya habis, minta tinta pulpennya, tapi kan ya include di situ. Ya makanya bawa pulpen. Kalau terlalu pinjam banyak pada orang lain, bayarnya kapan? Pinjam pulpennya dong. Nah, kita kembalikan pulpennya, tapi tinta yang sudah dipakai menulis di kertas itu nggak ikut kembali kan? Maka secara tasawuf itu sudah ada hal-hal yang jelek di situ masuk. La yahillu malum ri'in muslimin illa biti binafsin. Tidak halal mengambil harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaannya, itu dia. Dan ada hadis yang mengingatkan kita panjang di sini. La yazni zani hina yazni wa mu'minun. Tidak mungkin seorang pezina itu berzina kalau dia beriman, kalau ada iman di dalamnya. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun. Gak mungkin orang itu mabuk-mabukan kalau ada iman di dalamnya. Wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'minun. Gak mungkin orang itu korupsi kalau ada iman di dalam dirinya. Wala yantahibu nahyu wala yantuhibu nuhbatan, apa itu? Entah itu kayak rampok lah dengan paksa. Kalau mencuri itu ya halus-halus, nggak kelihatan orang. Kalau ini maksa, itu yang disebut dengan wala yantahibu nuhbah. Yarfa'u nasa ilaihi fiha absarahum hina yantuhibuha wa huwa mu'minun. Jadi ini juga seseorang merampas sebuah barang rampasan di mana orang itu melihatnya ketika melakukannya dalam keadaan beriman. Nggak mungkin orang yang beriman itu nyolong, berzina, merampok, nipu, dan seterusnya. Pasti imannya keluar, karena itu kan dalam kaidah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu keluar masuk, on off. Hati-hati kalau iman kita lagi off, bisa melakukan macam-macam tuh. Tidak kenal ustadz, tidak kenal kiai, tidak kenal siapapun. Kalau iman orang itu lagi off, hati-hati lah. Iya. Imam itu juga manusia biasa, ustadz itu juga manusia biasa, punya kelemahan. Nah, itu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha shibran minal ardi zulman. Nah, ini dia Bapak Ibu. Fa innahu yutawwaquhu yaumil qiyamati min sab'i ardin. Nah, ini jangan suka nyolong tanah orang nih, memindahkan pagar. Bahaya tuh Bapak Ibu. Coba lihat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim termasuk menipu, ya kan, maka Allah akan mengalungkan 7 bumi kepadanya. Dalam hadis lain itu tanah sampai garis lurus ke bawah itu, sampai apinya nanti dalam kerak buminya itu nanti kan api ya, itu nanti akan dikalungkan ke lehernya. Ya.
Satu keranjang tanah saja susah dipikul, apalagi kalau lapis bawahnya itu 7 lapis tanah ke bawah. Lapis bawahnya itu api. Nauzubillah min dzalik. Wala taqrabuz zina innahu kana fahsya wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Mendekati saja jangan, apalagi melakukannya kan. Oh, yang haram kan mendekatinya, aku kan melakukannya. Mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukannya kan. Bisa nggak kita melakukan tanpa mendekati? Jadi jangan ada bahasa peminu mengatakan, aku tidak mendekati, tapi aku melakukannya. Yang dilarang kan mendekati. Nah, mendekati tidak mungkin. Bagaimana bisa melakukan tanpa mendekati? Anin Nabi SAW qala wa yabqa syirarun nasi yataharaju biha taharujul khamri fa alaihim taqumus sa'ah. Nabi bersabda, orang-orang yang tersisa di dalam manusia-manusia buruk nanti mereka akan melakukan hubungan badan secara terang-terangan seperti keledai kawin, maka atas mereka itulah kiamat terjadi. Jadi tanda-tanda hari kiamat nanti Bapak Ibu itu prostitusi di pinggir-pinggir jalan. Mudah-mudahan belum ada sekarang Bapak Ibu. Kapan prostitusi sudah ada bangunan khusus di pinggir jalan, dipamer-pamerkan, lampu-lampu segala macam, kapan itu sudah merajalela, maka itu tanda-tanda kiamat akan datang segera. Nauzubillah min dzalik. Nah, inna min asyratis sa'ah ayyirfa'ul ilmi wa yathbutul jahlu wa yushrabul khamru wa yataharruz zina. Ini dia tanda-tanda akhir kiamat. Sesungguhnya di antara tanda kiamat itu ialah diangkatnya ilmu, dan kebodohan pun juga makin jelas. Banyak yang minum khamar dan banyak juga yang berzina secara terang-terangan. Ini riwayat Bukhari Muslim. Kalau ada yang melakukan seperti ini, bukan saja dosa, tapi itu akan mempercepat proses terjadinya kiamat. Jadi dosa yang banyak dilakukan anak manusia berbanding lurus dengan kerusakan alam. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, syabu'iyah. Syabu'iyah itu artinya kebuasan. Contohnya marah murka, ya, mangsa yang lebih lemah. Ada ayatnya, ya alladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsman wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadakum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini surah Al-Hujurat sangat terkenal. Jadi surah Al-Hujurat itu ayatnya tidak banyak Bapak Ibu, tapi sangat-sangat menohok kita ya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka, curiga. Nah, ada orang isi kepalanya curiga melulu. Iya. Istrinya dicurigai atau suaminya apalagi. Anak-anaknya dikhawatirkan, over curiga. Pokoknya isi kepalanya itu curiga melulu. Ada tamu datang mau minta apa itu? Mau ngambil apa itu? Nah, nggak boleh orang seperti itu. Ya. Karena sebagian dari purba sangka itu adalah dosa. Mengira-ngira negatif orang itu gak bagus. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Ada orang kerjaannya nyari kesalahan orang lain. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Itu jangan saling gosip satu sama lain. Adakah seseorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Itu perumpamaan Allah bagi orang yang suka menceritakan saudaranya, apalagi yang sudah mati kan. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Jangan lakukan itu. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat, maha penyayang. Nah, ada hadisnya juga, an Aisyah taqala Rasulullah SAW, inna abghadar rijali ilallahi ya al-aladul khisam. Apa itu nama aladul khisam? Nah, jadi gini, orang yang paling dibenci Allah ialah orang-orang yang keras kepala lagi suka bermusuhan. Jadi aladul khisam, pokoknya keras kepala dan suka membentur-benturkan orang, provokator banget. Itu aladul khisam. Itu penghuni neraka itu. Jangan-jangan kita ciri-ciri aladul khisam. Aladul khisam itu udah keras kepala, menebarkan energi negatif, melihat wajahnya aja angker. Di mana ada dia, di situ ada ketegangan. Kita akan cari sahabat di mana ada dia, selalu mencerahkan.
An Abi Hurairah qala Rasulullah sallam la tahasadu wa la tabagatu wa la tajassasu wa la tahassasu wa tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Enak nih. Dari Rasulullah bersabda, janganlah saling mendengki, saling memarahi, mencari-cari isu, mencari-cari kesalahan, saling menipu, tetapi jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Nah, itu kena kita ini banyak ini. An Abdullah qala Rasulullah SAW, laisal mu'minu bit-ta'an wal la'an wal fahish wal badi'. Nah ini bahasa Arab negatif nih artinya. Dari Abdullah berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah termasuk hamba yang mukmin. Artinya kalau orang memiliki sifat ini tidak punya iman, mereka yang selalu mengungkap aib saudaranya sendiri, nggak peduli siapa, pokoknya aib forward aja ke orang lain, suka melaknat, sialan loh, biarin aja, itu laknat itu. Berperangi buruk, ya Allah, itu kok premium banget perilakunya, itu dia. Dan suka menyakiti, al-badi, menyakiti telinga orang, ya menyakiti mata orang, menyakiti secara fisik orang. Nah itu dia banyak tuh, ya. Mulutnya setajam silat, kalau ngomong Masya Allah pedas banget, ya, kamu itu kurang ajar banget, ya, waduh, dikatain kurang ajar depan orang, itu menyakiti telinga orang, ya. Atau kita mengejek orang dengan pakai visual, menjulurkan lidah kepada orang lain, itu kan penghinaan, ya. Dan apalagi mengungkap aib, melaknat, berperangi buruk, dan suka menyakiti, ya, menyakiti hati orang itu lebih bahaya daripada menyakiti fisik. Fisik bisa terobati, tapi hati kadang-kadang nggak bisa diobati, dibawa sampai seumur hidup. Maka itu jangan sakiti hati orang, jangan sakiti fisik orang, sebab itu nanti utang neraka kita itu. Dari keempat sifat bahwa manusia yang mendorong kepada perbuatan dosa yang bermula daripada sifat-sifat kebidatangan, berkembang menjadi sifat-sifat hewan buas, lalu muncullah sifat-sifat kesetanan sehingga mencapai sifat ketuhanan yang seolah-olah ia bebas melakukan apapun. Nah, jadi sifat kebinatangan tinggalkan, karena itu nanti akan lama-kelamaan menjadi sifat kebinatangan buas. Lama-kelamaan kalau sudah menjadi binatang buas itu akan meningkat menjadi seperti setan. Nah, kalau lama-kelamaan jadi setan, dia akan menjadi Tuhan, padahal Tuhan itu sudah ada. Dan itu tambah berat dosanya itu. Inilah materi kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka itu jangan melakukan sifat-sifat kebinatangan, sebab nanti itu meningkat menjadi buas. Kalau sudah buas meningkat jadi setan. Sifat-sifat ketuhanan, hanya Tuhan yang bisa melakukan sifat itu, jangan mencontoh dia. Ya. Inilah Bapak Ibu sekalian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.